Hai. Welcome back to our second podcast loh. Nyangka gak sih? Gue aja gak nyangka ya. Gue juga gak nyangka sih. Would have thought kita kan? bisa ada yang nontonin kita yapping for 15 menit ya kurang lebih. Baiklah, kalau gitu kita perkenalan dulu karena kita asumsi orang gak kenal kita. Emang gak kenal. Oke. Gue Cher. Gue Agatha. Welcome to The Only Child Club. Dengan properti baru kita, yaitu Ingetin lagi dong. Jadi The Only Child Club nih apa? The Only Child Club ini adalah gengnya anak-anak tunggal. Enggak sih, sebenarnya kita mau ngumpulin teman-teman semua buat ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa namanya The Only Child Club? Karena kita berdua anak tunggal. Jadi topik apapun yang diomongin kemungkinan besar POV-nya POV anak tunggal. Atau mungkin bukan POV ya, lebih ke arah the way we interact. The way we brought up aja. Kita memang sebagai anak tunggal, jadi kemungkinan POV-nya pasti nyenggol-nyenggol sana atau ada kesamaan. Benar. Tapi nggak harus buat anak tunggal juga sebenarnya. Tidak pernah seperti itu tujuannya ya. Kalau buat teman-teman yang punya sibling mungkin dan kayak pengen lebih ngerti anak tunggal, pasti kan punya teman-teman lain juga yang anak tunggal tuh. Nah, lu tuh pengen ngerti kayak kenapa sih mereka pada lain? Kenapa sih pada kayak gitu? Pada lain. Nah, mungkin bisa banget dari sini. Ngomong-ngomong, kemarin kita ada input dari viewers, katanya kita tuh masih terlalu kaku. Gimana? Viewersnya siapa sih? Ada loh, katanya feedbacknya kayak masih terlalu kaku. Coba gimana tuh? Udah nggak tahu nih gue harus gimana lagi. Lo orang mau gue gimana nih supaya nggak kaku? Kita apa setiap kali ngomong ada gerakan sedikit. Kesannya lebih chill, ya kan? Udah kelihatan chill belum kita? Hari ini kita mau ngomongin tentang melanjutkan ya episode pertama melanjutkan. Jadi kita mau ngomongin tentang stereotype only child. Kan banyak tuh stereotip yang beredar tentang only child tuh begini begitu. Coba ini langsung dari info asal. Iya. Nah, coba Cher, menurut lo apa sih stereotype only child yang nyebelin, yang lu nggak setuju gitu kayak? Yang annoying tiap kali gue denger ya? Iya, tiap kali denger kayak ih apaan sih? Gue paling annoyed kalau gue di stereotypin sebagai anak tunggal yang manja, therefore gak bisa kerja. Tapi lu memangnya tidak manja dan bisa kerja? Menurut gue itu nggak harus berdampingan gitu loh. Manjanya yes, gue manja. Tapi I'm just a girl in the world. Gue tuh manja, tapi nggak artinya gue nggak bisa kerja. Sebenarnya it's entirely different thing. Kayak ya udah, kalau bagian manjanya gue nggak bisa kerja di bagian yang contoh ya, yang manja-manja tuh angkat-angkat barang gitu ya, itu kan manja, kayak nggak bisa ngangkat barang. Itu mah gue itu lu ya. Ya jadi gue tuh manja tapi bukan arti gue gak bisa kerja. Ada beberapa hal yang memang manja membuat gue lebih sulit untuk melakukan few things, tapi nggak semuanya. Jadi manjanya adalah fakta, tidak bisa kerjanya adalah mitos. Betul. Di lu juga gitu gak sih? Di gue enggak sih, orang-orang kayaknya lihat gue kayak fotosintesis gitu loh. Gue kayak bisa bekerja sendiri gitu, membuat makanan sendiri kayak orang-orang ngeliat gue kayaknya kayak gitu deh daripada menye-menye. Mungkin karena pembawaan aja sih. Jadi orang kalau ngeliat gue kayaknya nggak ngeh. Ya lu nggak pas pertama kali ketemu lu nggak kayak gue Agatha, gue tunggal gitu. Ya mungkin perkenalannya lain kali harus kayak gitu ya. Mungkin next episode kita gitu ya. Halo, gue Charlen, anak tunggal. Gue Agatha, anak tunggal gitu. Boleh ya. Tuh, ide bagus. Oke, kalau menurut gue nih yang paling annoying ya, gue tuh sebel kalau dibilang egois. Itu terkenal banget di mana-mana. Anak tunggal tuh egois, anak tunggal tuh true. Ngerti gak sih? Padahal sebenarnya menurut gue
Mungkin karena gue gak mau ngaku ya. Lu cuma lebih suka mementingkan diri lu sendiri menurut lu? Gue cuma kebiasaan kan kayak di rumah sendiri, apa-apa sendiri. Contoh kalau gue beli makanan ya gue beli makan buat diri gue dong. Ngapain gue beli makan buat orang? Bukan karena gue gak mikirin lu. Biasanya emang kayak gue ngurus diri gue sendiri. Tiba-tiba kalau ada lu, gue gak ngerti kenapa lu kalau lapar gak beli makanan sendiri. Kenapa lu tunggu gue tanya, mau makan gak gitu. Ngerti gak sih? Pada awalnya gue gak ngerti, tapi lama-lama gue berasa sepertinya itu adalah kiat-kiat untuk bersosialisasi dengan sesama manusia. Jadi gue mencoba untuk do better in this life ya. Jadi dari gue tadi berarti gue gak suka it's annoying buat dibilang gak bisa kerja. Kalau lu dibilang egois. Benar. Itu sih ini yang kita sering hadapi. Tapi ternyata gak cuma itu. Curhatan ya. Pedih. Next kita mau main Mitos atau fakta bersama Coki Sitohang dan Indra Herlambang. Nah, mitos atau fakta yang pertama, anak tunggal itu mandiri. Bener gak sih, Cer, menurut lu anak tunggal itu? Mandiri sama fotosintesis sama gak sih? Konsep fotosintesis lu tadi tuh? Menurut gue sama sih. Sama ya, lu setuju apa enggak? Gue yes and no. Gue kayaknya pas gue tumbuh besar, gue tuh ada lagi berkecambah. Gue tuh ada masanya gue manja banget, terus ada masanya gue mandiri. Tapi pas masih kecil gue ingetnya gue agak manja sih. Soalnya kayak apa-apa disediain, terus kayak itu mah karena memang anak kecil aja gak sih? Oh gitu ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu kalian gimana. Gue sampai di poin, gue ini kan ekstrovert, berarti gue kayak nggak apa-apa ngobrol sama orang. Tapi gue tuh dulu saking manjanya, gue kayak kalau apa-apa nelpon, misalnya nelpon restoran booking apa, gue tuh kayak minta bapak gue yang bookingin. Gitu loh. Karena lu manja aja, karena lu nggak mau, atau karena lu grogi? Karena berasanya ada yang bisa nelponin. Why me? Itu manja sih. Itu anak tunggal banget sih, kayak why me? Iya, kenapa gue? Tapi kan memang cuma lu di situ. Iya juga. Tapi nggak, gue jarang ngedenger dari yang punya sibling tuh ngomong kata-kata why me. Kebanyakan ya kayak mereka udah punya tugas-tugasnya. Oh, kalau yang Cici lebih kayak iya do everything, yang Ade lebih kayak do very little, yang tengah lebih kegencet gitu loh. Tapi jarang mereka kayak why me. Oh, gue justru sering dengar kalau gue lagi main ke rumah tetangga nih, tetangga gue yang punya saudara, iya, itu sering banget diteriakin. Misalkan papanya suruh kayak, kakak ambilin ini dong, ambilin minum. Dia kayak, kenapa kakak? Kenapa nggak adek? Gitu. Selalu kayak gitu. Berarti ini bukan traits anak tunggal ya? Berarti gue udah bisa ikutan geng sibling. Iya. Kalau lu gimana? Gue setuju. Menurut gue juga ada hal-hal yang gue manja, ada hal-hal yang gue mandiri. Biasa gue memilih hal-hal manjalita gue itu adalah hal-hal yang bikin gue berasa jelek, bikin gue capek banget, yang kayak berlebihan, yang menurut gue kayak bersihin got gitu ya. Iya, kayak angkat muli gitu ya. Contoh gue lagi di kantor gitu, terus ada barang-barang berat yang harus diangkat, kan nggak harus gue. Jadi biasanya gue kayak ini gimana ngangkat, bisa keangkat nggak ya sama gue gitu. Jadi gue kode gitu ke yang lain. Padahal sebenarnya kalau mau dipaksa mah bisa. Cuma ya kalau bisa nggak gue, jangan gue. Tapi contoh lain, kalau kerjaan-kerjaan yang itu ada memangnya tuh, kalau bisa nggak. Orang lain bisa, mengapa harus saya? Gue memang yang itu tau nggak, yang orang mindahin barang terus gue ikutan pegang tipis-tipis yang kayak gue nggak jelas gitu. Gue lagi ngangkat begini tapi nggak gitu ngangkat, terus ada orang kayak pelan-pelan. Jadi menurut gue nggak ada. Jadi mitos atau fakta? Menurut gue mandiri itu fakta, malah fakta ya. Fakta, karena sebenarnya kita tuh bisa. Kedua, yang ini ada tulisannya, dalam romance sebenarnya anak tunggal tuh lebih suka sendiri daripada punya pacar. Bener gak tuh? Enggak. Ini menurut catatan historis kalau punya gue ya. Karena catatan lain lah ya. Buku harian. Sedih dong. Catatan apa ya? Gak tahu. Catatan si boy. Ih, tua banget. Gue juga gak tahu yang apa, cuma gue kayak sering denger aja. Kalau gen alpha gitu gak tahu catatan si boy. Gak tahu ya? Gak tahu. Itu yang kayak sama-sama ini gak sih? Buku harian Naila juga pada gak tahu. Coba ya. Apa tadi pertanyaannya, gue jadi lupa. Dalam romance. Oh, dalam romance gue lebih suka ada pacar. Kalau menurut catatan historis, karena memang selama ini gue rarely
nggak punya pacar. That's true guys. Gue kenal dari SMA kayak selalu selang berapa hari nggak ada lagi. Nggak berapa hari. Oh nggak mau ngaku lu. Setahun lah. Apakah itu relate dengan karena lu takut sendiri? Karena kayak selalu harus ada orang lain yang nemenin, come to save you. Bisa jadi kan kita juga teleponan terus kan. Jadi maksudnya pacar kan ada salah satu fungsi terselubung gitu kan, lu bisa telepon terus. Kalau misalkan orang lain kan kayak lu telepon terus apaan sih, nelpon terus annoying banget gitu nggak? Kalau pacar atau temen yang deket banget, which temen gue yang deket banget nggak banyak, gue paling sering nelpon dia. Jadi gue Sadly, butuh, guys. iya, gue butuh plan satu lagi dong. Siapa lagi nih yang bisa gue telepon kalau dia lagi nggak bisa gitu. Kalau dari lu? Gue kayaknya gue for the longest lama banget nggak punya pacar. Jadi sempat punya pacar, nggak punya pacar lama banget, punya pacar lagi. Benar. Iya, karena gue at that point gue kayaknya agak toxic. Gue kayak I have to be able to be happy with myself. Jadi gue learn to be happy, to be okay with myself. Jadi gue tuh lumayan waktu itu gue lama banget. Positif nggak sih barusan daripada toxic? Ya, kayaknya itu positif deh. Dia kayak belajar untuk be present dan enjoy her own company. Next. Yang ketiga, tenang. Kita cuma punya 4, jadi ini udah 2 terakhir ya. Mitos atau fakta? Anak tunggal itu sebagai teman adalah teman yang loyal. Emangnya iya? Dari gue iya. Soalnya gue terlahir sebagai anak tunggal yang gue nggak milih. Jadi pas gue udah lumayan gede, gue udah bisa memilih. Gue jadi memilih teman yang memang in a way gue pilih sebagai kakak atau adik yang my chosen sister atau my chosen brother gitu. Itu kalau gue udah milih teman-teman yang terdekat, yang deket banget, biasanya gue very loyal. Gue punya teman-teman banyak yang dari kecil sampai sekarang. Boleh tahu nggak wujud keloyalan lu seperti apa? Gue rela mati buat mereka. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Gila. Loyal, ya, in terms of temenan yang lama, gue masih minat gitu. Oke, kalau dari gue loyal atau enggak? Menurut gue yes, karena Lo yang lo yang kue. Jadi menurut gue yes, karena menurut catatan historis lagi ya, gue dan teman-teman gue yang memang deket-deket banget itu bener-bener udah kayak saudara, sampai suka nginep bareng, suka diajak jalan sama keluarga gue juga. Makanya beda gitu, temenannya kayak lebih intim. tapi lu sembari gak mau dipegang. Ntar lu dipegang sembari gak mau. Gak usah pegang-pegangan, temenan mah temenan aja. Gitu ya. Jadi menurut kita berdua itu adalah fakta. Terus terakhir, satu kali lagi deh. Terakhir guys. Satu lagi please, janji. Satu lagi ya. Satu lagi, mitos atau fakta anak tunggal itu old soul. Karena kalau menurut AI ya, kenapa old soul? Karena pas kecil itu dia banyak gaulnya malah sama yang umur lebih tua. Old soul. Jadi terpaparnya sama yang lebih tua-tua, mau secara conversation, mau secara musik-musik yang didengar. Tapi emang gue jompo banget sih. Maksudnya itu counts gak? Itu fisik lu maksudnya. Fisik gue. Old soul tuh enggak ya, cuma soulnya doang. Soul, jiwa lu. Gue fisik gue juga agak jompo sih. Mungkin karena gue bergaul sama kebanyakan orang lebih tua. Jadi gue kayak Jompo aja, gak usah nyalahin orang-orang di sekitar. siapa tahu gue lebih tersugesti gitu loh. Kalau sama bapak gue kayak, aduh flu, aduh iya udah tua nih. Tapi gue setuju karena dari kecil kita memang udah nggak punya saudara, jadi nggak ada yang sefrekuensi. Mau nggak mau, lu masuk ke conversation orang tua lu. Kalau gue juga setuju, tapi nggak as in gue pegel-pegel ya kayak dia ya. Gue lebih observan aja. Jadi memang ada hal-hal yang gue lebih tahu duluan. Tapi lebih ke contoh, gue tuh banyak belajar cara makan di meja makan. Gue tuh nggak rewel yang kayak anak-anak seumuran gue yang banting-banting barang, nggak mau makan apa segala macem. Gue tuh waktunya makan ya makan, karena contoh di sekeliling gue waktunya makan. Gue lebih observan juga in topics. Gue sering ngedengerin orang-orang tua ngomong, topiknya kan beda ya sama anak-anak. Setuju. Jadi gue lebih banyak kosakata juga yang gue lebih tahu duluan. Walaupun awal-awal gue ngedengernya bingung, pas gue understand itu apa, teman-teman gue tuh belum ngerti.
Itu Bener, apa bener. maksudnya? Karena mereka lebih banyak ngobrol sama saudaranya yang Sama anak-anak seumuran. kecil. Iya. Setuju. Sama-sama. Gue juga Betul. ngerasa dipaksa untuk dewasa lebih cepat. Ya, tapi gue nggak tahu nih. Maksudnya anak-anak tunggal lain mungkin justru karena dia anak tunggal, jadi orang tuanya ngalah gitu kali, jadi lebih di-babying atau gimana, nggak tahu ya. Menurut kita berdua sih fakta, nggak tahu menurut kalian Fakta, ya. but it's a good one. It's a good one sih. itu positif. It's a good one atau it's a bad one ya? Soalnya gue juga berasa sekarang I grew up too fast. Nggak, menurut gue it's good. Oke, why? Karena nggak apa, gue berasa itu. Itu aja semua Itu tentang sih fakta dan fakta atau mitos hari ini. Menurut gue sih seru karena gue yang ngerekam. Menurut lu seru nggak? menurut gue seru sih. Menurut lu seru? Menurut kalian seru nggak? Kalau kata gue diseru-seruin aja. Misalkan kalian komplain kayak ih nggak seru banget, makanya kasih kita topik dong. Jadi nggak boleh komplain. Gitu ya? Iya. Kalau begitu kita tutup. Kita tutup. Kita tutup musik. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintai. Saya Indra Herlambang. Saya Coki Sitohang. Iya. Sampai jumpa lagi di Only Child Club.